Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prakrin 2021. Sebelum kami melanjutkan, mari kita perkenalan dulu. Dari saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, asal dari Lampung, dari Darun Najah 6 Anahil. Samping saya, Oke, nama saya Yugiono, asal saya dari Muko-Muko, sekolah SMK Anahil, Darun Najah 6. Samping saya, Perkenalkan, nama saya Nur Kholis Amin, asal dari Bengkulu Seruma, dan saya sekolah di Darun Najah Al Barokah, Darun Najah 11. oke, teman-teman udah pada kenal semua kan? Nah, sebelum lanjutin lagi, mari kita menjaga protokol kesehatan pada banyak musim sekarang nih, COVID-19. Karena itu kita harus menjaga protokol kesehatan. Nah, di depan saya ini ada hand sanitizer. Ini hand sanitizer asli produk Darun Najah. Saya coba nih. coba. Rasanya dingin ya. Oke. Di dalam episode podcast sekarang nih sangat spesial sekali. Karena sebelumnya itu cuma satu orang doang yang ditemenin. Nah, sekarang saya ditemenin 2 orang. Nah, sangat spesial sekali. Nah. Terus di episode dan juga jangan lupa subscribe ya teman-teman, like and share ya ke teman-teman kalian semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Nah, langsung saya bertanya kepada teman-teman saya ini, pengalaman sebelum Anda masuk Prakrin ini apa? Mulai dari Yugi. Pengalaman saya masuk ke Darun Najah itu dari kakak kelas. Nah, di situ saya diajak, "Gi, mau masuk pondok enggak?" Terus saya tanya, "Pondok mana?" "Pondok Darun Najah 6. "Jauh enggak, Kak?" "Jauh, lumayan." Terus itu saya terminat, saya bilang sama orang tua saya, "Bu, saya minta sekolah di pondok, namanya Darun Najah 6. Nah, terus gak lama ibu saya menyetujui, saya mendaftar. Terus kemudian saya sekolah di sana. Gak lama tuh, alhamdulillah saya betah di sana. Dan terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nah, alhamdulillah saya betah. Nah, di pertengahan tahun saya alhamdulillah pernah ikut Persada, perkemahan santri Darun Najah. Nah, itu alhamdulillah kelas 1 itu boleh, kelas 1 SMP itu boleh ikut dalam acara kegiatan Persada. Berapa Nah, orang itu? kalau nggak salah tuh sekitar 15 orang dari semuanya. Itu laki perempuan apa laki-laki sendiri gitu? Itu laki-laki sendiri. Nah, sebelum saya berangkat itu ada juga perempuan sekelas sama saya, di pesadanya di Darun Najah 9 Al Hasanah. DN berapa itu? DN 9. DN 9. Terus? Saya lagi. Iya. Bu, saya lagi. Habis itu nggak lama kemudian tuh saya mulai betah, mulai mengikuti apa yang ada di pondok. Semua kegiatan alhamdulillah saya ikuti semuanya. Nah, terus nggak lama kemudian kelas 2 alhamdulillah saya pernah ikut pencak silat di
Kabupaten Mukomuko. Widih, mantap kali itu. Gitu. Terus nggak lama kemudian kelas 3 juga. Kelas 3 alhamdulillah saya pernah ikut Jambore Internasional Wih. di Padang. Subhanallah. Itu yang bimbing itu Ustadz Hani sendiri. Ya, sekarang dia membimbing Prakrin 2021. Wih, mantap kali Ustaz tuh. Itu istimewanya menjadi ustadz itu. Iya iya iya. Nah, terus itu alhamdulillah banyak juga yang ikut. Dulu kelas 3 itu hampir mau semuanya tuh ikut, tapi banyak yang Terseleksi. terseleksi, yang ini orang tuanya jangan dulu ini gitu. Nah, habis itu alhamdulillah saya ikut. Terus kelas 4-nya lagi alhamdulillah saya pernah ikut Rilah Tarbawiyah di Padang juga. Nah, itu saya ditemanin ya satu kelas semuanya ikut ke Padang semuanya, kayak study tour, kayak kaca perbandingan antara Darun Najah sama pondok-pondok yang lain. Nah, itu Itu pondoknya tuh apa aja yang di itu? pondoknya itu sekitar, kalau di Padangnya alhamdulillah banyak, tapi yang dikunjungin itu pondok pesantren apa namanya tuh? Pramuka, Al-Hira. Nah, itu yang di Padang cuman yang kami kunjungin cuman itu. Terus nggak lama kemudian kami awal tuh diajak main, diajak jalan-jalan, nggak terasa sehari 2 hari kami diajak lagi ke tempat lain, seperti tempat peternakan kambing, sapi. Nah, terus susunya dikasih cuman gratis. Itu nggak disuruh bayar, cuman disuruh ngerasain. Nah, itu Mantap. Ya. ada lagi. Udah. Terus apa pengalaman sebelum masukin Prakrin dari saudara Holis? Pengalaman saya sebelum Prakrin itu ya, saya sekolah di Al Barokah itu bukan karena siapa, bukan. Saya pertamanya tuh mencari pondok. Terus cari pondok sama orang tua saya. Saya dapat pondok di Bumi Ayu tuh namanya Pondok Jalhat. Masuk saya tuh di pondok itu. Selama 1 minggu tuh saya ngerasa diri saya itu nggak betah di pondok itu. Terus saya mencari pondok lagi. Alhamdulillah saya mendapatkan pondok Al Barokah Darun Najah 11 di Seluma. Terus Itu tahu Al Barokah tuh dari siapa? tahu dari Al Barokah tuh bukan tahu dari orang lain, tapi saya mencari pondok tuh sendiri. iya sama orang tua. Terus saya mengikuti kegiatan-kegiatan juga di situ, ikuti olahraga. Terus saya juga pernah ikut lomba antar pondok semua di Provinsi Bengkulu ini, ikut lomba lompat jauh di Bumi Ayu juga situ. Bumi Ayu itu di mana? Bumi Ayu tuh di Bengkulu kota. Saya tahu tuh itu ya. Al Barokah tuh pondoknya tuh sedang merintis ya. Iya, masih merintis, muridnya pun juga masih dikit, fasilitasnya juga masih kurang juga sih. Sekarang pimpinannya siapa? Sekarang pimpinan Pondok Al Barokah tuh Ustadz Sohib. Ya, Ya dulunya aneh juga pernah mondok di Al Barokah juga dulu dari kelas 1 MTS tuh sampai kelas 2 tuh. Aneh ya merintis juga tuh, masih muridnya tuh 7 orang tuh masa aneh. Nah, habis itu kelas 3 tuh aneh dipindah ke itu Anahil. Nah, emang di sana tuh kelas 3 tuh emang dipindah gitu untuk ujian UN-nya itu. Karena sekolahnya masih menginduk gitu. Karena sekolahnya masih nginduk gitu. Iya. Dulunya
pimpinannya tuh masih Ustadz Andi Ajis. Oh iya. Sekarang Ustadz Andi Ajis di Pondok Anahil ya. Di Iya. Durnajenang. Terus saya di Pondok Al Barokah tuh alhamdulillah saya betah di situ. Alhamdulillah. Berarti Sampai masuknya sekarang. ke SMK ya? Iya, saya masuk tuh dari kelas 1 SMK di pondok. Itu SMK tuh berapa muridnya? Sekarang tuh ada 6 orang. Kok dikit Tiga- kali? Iya, karena masih merintis juga sih. Oh, masih merintis. 3 laki-laki, terus 3 perempuan. 3 pasang ya. Iya. Kalau boleh tahu di Al Barokah tuh ada berapa santrinya? Kurang lebih 40-an lebih lah. Wih, subhanallah. Udah mulai merintis, udah Iya. banyak. Udah. Udah. Pertanyaan selanjutnya tuh apa pengalaman kalian setelah masukin praker ini dari Untuk kegiatan ya. setelah mengikuti kegiatan praker ini, pengalaman apa gitu dari saudara Holis apa? Setelah saya mengikuti praker ini, alhamdulillah saya dapat pengalaman banyak ya. Dari saya magang, terus saya ikut kegiatan-kegiatan di Pondok Darunajah Jakarta ini. Alhamdulillah saya dapat pengalaman, dapat bertemu sama ustadz-ustadz, kumpul sama orang-orang yang pintar, orang hebat. Seperti siapa? Seperti Ustadz Fauzan, terus Ustadz Hari. Usaha Haris ya, ya. Ustadz Haris. Banyak Ustadz sini yang lulus dari Madinah, dari itu Subhanallah. Arab. Itu kegiatan sehari-harinya biasanya ngapain gitu? Kegiatan sehari-hari ya kalau jam 7 tuh magang, biasanya magang di, kalau saya sekarang magangnya di Panji Panji. ya, di panitia ujian tuh. Katanya itu ya, ada giliran gitu ya. Iya, di rolling. rolling. Ya. Pertama saya tuh magang tuh di kantor BPS Putra. Kantor BPS Putra tuh biasanya saya disuruh ngeprint rapot, terus bersih-bersih juga, terus disuruh belajar Microsoft Excel juga kadang sama ustadznya, dibelajarin komputer lah. Saya kan masih belum menguasai komputer. Iya. Nah ini saudara Yugi juga sama apa? Kalau saya pertama magang tuh di BRT. Nah, di BRT itu kerjaannya pertama pagi masuk, terus disuruh nyapu, suruh ngepel, terus sampah-sampahnya tuh dipungutin, dibuang. Nah, setelah itu saya nggak lama tuh datang ustadz yang petugas dari BRT itu. Yogi, kamu sekarang ini mendata karyawan yang ada di pesantren ini. Nah, itu Berapa itu karyawannya tuh? sekitar 50 orang. Wih, banyak. Itu laki perempuan juga tuh. Itu udah campur semua. Nah, nggak lama tuh itu magangnya tuh cuman 2 minggu, habis itu di rolling lagi. Alhamdulillah saya dipindah di PH Prudence House. Nah, itu di dalam situ tuh ada kayak belajar memfoto, terus ngeprint, terus banyak lah yang saya ambil gitu. Nah, sekarang kan masih masa-masa Ramadan gitu. Terusan apa perbedaan Ramadan di sini sama Ramadan di pondok-pondok sana gitu, pondok kalian gitu? Apa bedaan dari saudara lagi? Kalau di Anahil dulu saya pas Ramadan di sana tuh ya gitu-gitu aja lah. Kayak apalagi kalau udah
udah kelas 2 SMP, udah kelas 3 nyampe kelas 5 itu kegiatannya paginya bersih-bersih, habis itu berangkat sekolah. Kalau puasa itu ujian. Nah, ujiannya itu tetapi cuman 10 hari. Habis itu jarak 10 hari mengisi waktu luang sebelum pulang ke rumah. Nah, itu kegiatannya itu main bola lah, sholat raweh malamnya, habis itu malamnya belajar. Tapi kalau di sini di Darun Najah Pusat, apalagi sekarang kami udah prakrin kayak gini nih, padat. Bangun subuh, sahur terlebih dahulu, habis itu persiapan sholat subuh, terus sholat subuh, habis itu mandi, persiapan magang, habis itu magang sampai jam 12. Nah, setelah jam 12 itu sholat, habis sholat belajar lagi. Nah, sekarang ini belajar Microsoft Office. Nah, itu yang diajar ngajar. yang ngajar itu Ustadz Masruin. Nah, itu Selain Ustadz Masrur itu siapa aja? banyak Ustadz, kayak Ustadz Haris itu tentang gambar kayak apa ya? Oh, PowerPoint gitu. PowerPoint. Desain ya. Desainer ya. Habis itu siapa lagi? Itu Ustadz Maimun. Ustadz Maimun itu belajar tentang memahami Quran, Tasinul Quran ya? Iya, Tasin Quran. Nah, itu belajarnya itu sesudah sholat asar. Nah, sholat asar itu habis sholat asar langsung belajar membaca Al-Quran yang benar, panjang pendeknya, tajwidnya juga. Habis itu selesai membaca itu olahraga. Jadi nggak ada kegiatan yang kayak kegiatannya cuma tidur, istirahat doang. Itu nggak ada. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalau di sana di Al-Barokah tuh? Jujur saya di Al-Barokah itu saya belum pernah ngerasain Ramadan di Pondok Al-Barokah, karena kan saya masuk tuh kelas 1 SMK, kelas 4 TMI. Terus tahun kemarin kan karena ada wabah virus corona yang saat ini sampai sekarang nih kan. Tahun kemarin Ramadan kemarin tuh diliburin semua Darun Najah tuh. Jadi saya ngerasain di Ramadan di rumah. Berarti nggak di pondok gitu? Nggak di pondok. Alhamdulillah saya sekarang bisa ngerasain puasa Ramadan nih di Pondok Darun Najah Jakarta ini. Alhamdulillah di sini tuh enak. Kalau biasanya di rumah tuh ya gitu-gitu aja kan, bosan juga. Ramadan di rumah. Kalau di sini kan banyak teman-teman gitu. Banyak teman-teman, bisa buka bersama sama teman-teman. Walaupun nggak ada HP, tapi ada teman tuh yang menghibur kita gitu. Bagus. Memang rasanya tuh beda gitu. Iya. Kalau beda sama kita sekali. di rumah tuh seringnya main HP itu, game apalagi itu. Gitu. Kalau di sini ketemu teman-teman gitu, pasti kalau di rumah kan ketemu teman pasti ngobrolnya sama HP. Kalau di sini ketemu teman ya teman-teman lah ngobrol gitu kan. Pengalaman gitu yang diceritain. Nggak ada yang diem-diem gitu. Harapan saya ya, menurut saya di harapan untuk Pondok Pesantren An-Nakhil semoga lebih maju lagi, lebih sukses lagi, dan lebih tambah santri-santrinya maju lagi lah. Itu kesan-kesan dari saya. Kalau ada kesan dari Yugi? Kesan-kesan saya
di Darun Najah 6. Semoga Darun Najah 6 semakin sukses, banyak santrinya, terus cara belajarnya semoga bisa menambah baik gitu. Yang tadinya menurun sekarang semoga lebih baik lagi gitu. Amin. Kalau itu Halis, Kalau dari saya ya Pondok Al Barokah semoga lebih maju lagi, lebih lebih santrinya tuh nambah. Terus guru-gurunya tuh di sana masih kurang juga belajarnya, ya gitulah. Emang guru-guru di Kurang. Al-Barokah itu berapa? Semuanya tuh ada 9 apa 10 orang. 9. Ya. Harapannya semoga lebih baik, Ya. lebih banyak lagi. Harapannya ya semoga lebih baik lagi. Ya. Mungkin itu. ya. Terus kesan dan pesan terakhir lah untuk kedepannya gitu, prakrin itu biar apa gitu. Jadi Kalau pesan-pesan saya untuk prakrin kedepannya itu semoga lebih melebihi yang kami lakukan sekarang ini. Kalau sekarang kami kan pandemi gini kan susah untuk ngelakuin apa-apa yang di ini. Kalau semoga tahun depan lebih baik lagi, banyak aktivitas yang di Darun Najah bisa dilakuin, banyak pengalaman yang dapat diambil dari Darun Najah yang di sini. kalau Halis ada nggak? Kalau saya kesan dan pesan saya ya semoga sama kayak saudara Yogi tadi, semoga lebih baik lagi prakrin yang besok yang akan datang besok kan. Ya. Terus semoga tetap diadain setiap tahunnya Amin. prakrin tuh. Amin. Karena kemarin tuh sempat mau diadain di Bengkulu ya. Oh kalau iya. nggak salah. Kalau nggak salah prakrin. Iya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nih Masih prakrin, bertahan. Iya, masih bertahan di Darun Najah. Bisa ngerasain di Darun Najah ini seperti apa gitu. Adik-adik kelas kita nantinya. Oh. Jadi cukup lah bincang-bincang pada hari Pengalaman ini. Ilham sudah belum nih? Ketika Oh magang? iya, pengalaman Ilham Iya. nih. Oh, pengalaman aneh ya? Iya, itu magang di mana aja? Oh iya, lupa. Ya. Pengalaman saya sebelum prakrin ya. Gini. Pas saya masih SD tuh, nah, saya tuh mau mondok tadinya tuh di Lampung, di sana itu. Terus ada kabar itu dari Ustadz Andi Aziz gitu. Ustadz Andi Aziz tuh masih saudara sama Ani gitu. Ya beliau nelpon gitu ke orang tua Ani. Ya di sini di Bengkulu ada pondok gitu. Terus ya gimana lagi? Ya Ani nurut-nurut aja lah sama orang tua Ani kan. Tolabul ilmi. Terus ya udah langsung saya itu ke Bengkulu tuh Al Barokah, belum Anahil. Nah, kelas 1, kelas 2 di Al Barokah, terus kelas 3 baru ke Anahil. Kaget tuh Ani pertama ke Anahil tuh, dari sedikit orang di Al Barokah terus ke Anahil banyak orang tuh, kaget Ani. Terus bingung kan, nggak ada siapa-siapa situ. Ya lama-lama pendekatan gitu sama teman-teman, jadi kenal semua gitu, jadi terbiasa saya. Yang awalnya pondoknya di Al Barokah dikit, tiba-tiba datang ke Anahil yang santrinya banyak gitu. Gimana? Ya kaget gitulah, di Al Barokah dikit gitu, lulusan banyak kan, harus beradaptasi gitu
sama lingkungannya gitu. Terus udah berlalu itu, udah lulus. Nah, tadinya tuh aneh tuh kelas 4 TMI itu, tadinya mau ke Al-Barokah. Nah, suruh kakak aneh tuh suruh ke Anahil aja gitu, karena di Anahil tuh kan udah rame gitu, udah lengkap gitu kan, udah lengkap fasilitasnya gitu. Ya karena Anahil. Dan semoga di Al-Barokah itu semoga di Al-Barokah itu lebih maju lagi Amin. dari Lebih anak, banyak santrinya. lebih banyak santrinya. Kalau bisa melebihi Anahil gitu. Ya, dan agak biar di Bengkulu itu biar maju gitu kayak seperti di Darun Najah ini. Amin. 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 Terus pengalaman saya saat udah di Prakrin nih, saya magang di PPSB. Rollingan ke 1, rollingan 2 tuh tetap PPSB. Terpercaya gitu. Dipercaya gitu Oh, siapa? oleh ustadz di sana gitu. Siapa aja yang kamu kenal? Seperti ya Ustazah Nur, Ustazah Miftahul Jannah gitu. Ustadznya kayak Ustadz Agan gitu. Nah, di situ aneh ngerekap data-data santri yang masuk, ada juga yang keluar gitu. Mengcopy kakak akte gitu biasanya gitu. Dugaan sistem sono tuh sistem online, karena masa-masa kayak gini nggak boleh tatap mata bertemu gitu. Biasanya kan yang lalu-lalu tahun-tahun lalu itu kan sistemnya kan itu nggak offline gitu, bertemu gitu. Kalau sebelumnya sebelum pandemi kayak gini nih lancar nggak gitu? Lancar San. Kalau di sini tuh kalau masa-masa pandemi ini banyak sekali gitu pengurangan gitu. Ada yang Dampak ya? ya dampak pandemi ini banyak lah penurunan gitu. Ya ada yang daftar gitu, terusan keluar, Tiba-tiba keluar ya gitu. terusan mulai berkurang gitu. Ya kecemasan orang tuanya lah gitu. Ya Itu daftarnya kalau masuk Darun Najah ini online apa offline? Offline bisa enggak? kalau offline tuh nggak bisa udah. Enggak bisa ya, karena virus corona ini ya. Iya. Jadinya kalau orang-orang tuanya tuh kalau ngeliat pesantrennya gitu ya di itulah channel-channel Darun Najah gitu. Di YouTube-nya gitu. YouTube Darun Najah. Mahal nggak sih daftar ke Darun Najah yang sebesar kayak gini? Apa murah apa mahal gitu? Ya menurut saya sih mahal sih. Apa mahal? Ya. Sekitar berapa jutaan ya? Untuk dana pokoknya tuh sekitaran 1 juta berapa gitu. 1 jutaan gitu. Nah, Itu dana pokoknya. Ya, sesuai dengan fasilitas ada. Ya sesuai fasilitas yang ada gitulah. Ya, di sini loh fasilitasnya udah lengkap, studio ada, fotografer ada, kolam renang, gor gitu, aula, lengkap sini. Fasilitas olahraga. Kalau fasilitas olahraganya juga pun lengkap juga, kayak gimnastik, voli, basket, lab bahasa, lab komputer, tata boga juga ada. Oh, tata rias juga ada katanya. Iya, tata rias juga tuh. Tata busana juga. Gimana nggak betah gitu orang yang sini. Udah lengkap fasilitas ini. kita tinggal belajar gitu. Iya. Tinggal tergantung sama niatnya aja, walaupun misalnya Al-Barokah sama Anahil walaupun fasilitasnya kurang juga, kalau niatnya bagus ya insya Allah kita bagus juga intinya. Iya memang sih. Tinggal niatnya aja ya. Iya. Kalau niatnya kita ya cuma ya main-main gitu, ya Iya. pasti dapatnya ya main-main. Kalau kita sungguh-sungguh belajar gitu,
ya pasti dapat juga nanti. Iya. Kayak motivasinya Ustadz Rifdi gitu. Jangan menyuruh monyet untuk berenang Jangan menyuruh ikan dan jangan menyuruh ikan untuk meloncat naik pohon. dan naik pohon gitu. Jadi maksudnya gimana itu? Apakah monyet nggak bisa berenang atau ikan nggak bisa naik pohon apa gimana itu maksudnya? Jadi maksudnya mungkin gini ya, apa setiap orang itu punya kapasitas masing-masing, punya cara masing-masing ya, istilahnya daya tangkapnya pun beda-beda setiap satu anak teman yang lain kan gitu. Ya, maksudnya kata-kata tadi itu masing-masing pendirian gitu. Daya tangkap masing-masing orang itu kan beda-beda. Kayak belajar kita gitu. Belajar daya kayak yang satunya misalnya belajarnya itu tekun. Nah, tapi dia susah ngapal, sedangkan yang belajarnya nggak tekun tapi dia belajarnya lancar. Nah, itu perbedaannya isi. Iya, betul. Jadi jangan menengok orang dari luarnya aja, kayak luarnya susah untuk belajar. Nah, tiba-tiba ketika ujian dia bisa. Nah, sedangkan orang yang belajar terus tapi tidak mengamalkan, nah pas ujian dia susah. Nah, itu perbedaannya. Iya. Apa udah cukup sih? Mungkin cukup sekian ya Iya. dari kita Iya. tentang kegiatan prakrin. Udah. Cukup sekian dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.